Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang aneh dengan dunia ini? Bahwa hidup yang kita jalani, rutinitas yang kita lakukan setiap hari hanyalah sebuah skenario yang sudah disusun. Pertanyaan itu mungkin pernah menghantuimu di tengah malam. Sebuah bisikan yang mengatakan, bagaimana jika semua yang ada saat ini itu tidak benar-benar nyata? Nah, malam ini aku, Ahmad Ihwan, akan membawa kalian semua untuk menyusuri sebuah film yang tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga sebuah peringatan. Nah, film ini mengajak kita semua untuk mempertanyakan apa itu realitas dan apa itu ilusi. And welcome to The Matrix. Aku bukan hanya membicarakan sebuah film saja, tapi malam ini kita akan bersama-sama menelusuri The Matrix, sebuah film mahakarya sinema futuristik, dan melihat bagaimana film ini berbicara bukan hanya tentang dunia mesin, peluru yang melambat, ataupun kode-kode hijau yang jatuh dari langit, tapi kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis kuno seperti apakah yang kita lihat, dengar, dan kita percayai itu benar-benar nyata? Malam ini kita bukan hanya mereview sebuah film, tetapi kita akan bersama-sama menganalisis The Matrix melalui kacamata filsafat kuno, yaitu Allegory of the Cave karya Plato. Film The Matrix pada tahun 1999 garapan Wachowski bersaudara mengisahkan seorang pria bernama Thomas Anderson. Siang hari, ia adalah seorang programmer biasa, tapi malamnya ia menjadi peretas dengan nama Neo. Neo merasa gelisah, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Rasa gelisah itu pun mempertemukannya dengan Morpheus, seorang figur misterius yang menawarkan dua pilihan. Pil biru untuk tetap hidup dalam dunia yang ia kenal, atau pil merah untuk menyingkap kebenaran. Neo pun memilih pil merah. Keputusan itu menghancurkan ilusi yang selama ini ia yakini. Dunia yang ia lihat hanyalah simulasi The Matrix. The Matrix, sebuah sistem realitas buatan yang mengurung manusia, sementara tubuh mereka sebenarnya diternakan oleh mesin. Dari sana, Neo pun perlahan menyadari takdirnya menjadi sosok The One yang akan membebaskan manusia dari penjara maya ini. Sekarang, mari kita tarik benang merah. Apakah yang dialami Neo itu bukan sekedar fiksi? Plato ribuan tahun lalu, sebelum kamera film diciptakan, ia sudah menuliskan sebuah kisah yang sangat mirip dalam buku Allegory of the Cave. Bayangkan sekelompok manusia yang sejak lahir dirantai di dalam sebuah gua. Mereka tak pernah melihat dunia luar. Pandangan mereka hanya tertuju pada dinding gua, tempat bayangan benda-benda diproyeksikan oleh api di belakang mereka. Bagi mereka, bayang itu adalah realitas sebenarnya. Namun, suatu hari, satu orang dibebaskan. Ia pun keluar dari goa dan melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya. Dan menyadari bahwa apa yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran hanyalah sebuah ilusi. Inilah inti dari Allegory of the Cave. Manusia kerap terjebak dalam dunia semu, dalam konstruksi realitas yang terbatas, dan butuh keberanian untuk melepaskan diri untuk menghadapi cahaya dan menemukan kebenaran sejati. Dan di sini, dengan jelas, Neo adalah tahanan yang dibebaskan. Matrix adalah gua penuh dengan bayangan digital yang kita kira nyata. Dan pil merah adalah sebuah simbol keberanian untuk melepaskan belenggu. Dan Morpheus adalah filsuf atau seorang pembimbing yang menyeret muridnya untuk keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Ketika kita mengingat kembali, ketika Neo pertama kali keluar dari The Matrix, tubuhnya bergetar, matanya sakit oleh cahaya dunia nyata. Namun, Morpheus selalu berkata, "You've never used them before." Kalimat ini persis seperti Allegory of Plato, di mana tahanan yang bebas awalnya silau, bingung, dan bahkan menolak kebenaran. Untuk lebih jauh lagi, tapi The Matrix juga menyingkap tema yang Plato tanyakan. Bila seorang telah melihat kebenaran, haruskah ia kembali ke gua untuk membebaskan yang lain? Neo pun akhirnya memilih jalan itu meski ada berbagai resiko.
Ia pun kembali masuk ke dalam Matrix dan berjuang untuk menyadarkan manusia lain dari mimpi panjangnya. Namun, ada pasti saja ironi. Sama seperti dengan alegori of Plato, tidak semua orang siap menerima kebenaran. Karakter Cypher, misalnya, memilih untuk kembali ke Matrix, padahal ia tahu bahwa dunia itu pun palsu. Tapi ia lebih suka hidup dalam kenyamanan ilusi daripada menghadapi kerasnya kenyataan. Bukankah ini potret kita? Karena banyak dari kita yang mungkin lebih nyaman untuk hidup dalam matrix yang versi modern. Seperti media sosial yang penuh simulasi, layar-layar yang memanipulasi kenyataan, dan bahkan berita yang hanya bayangan di dinding gua. Padahal kita tahu ada sesuatu yang salah, tapi kita enggan untuk melepaskan diri. Karena apa? Karena kebenaran seringkali pahit dan berat. Jadi, The Matrix bukan hanya kisah fiksi ilmiah tentang pertempuran manusia dan mesin, tetapi The Matrix adalah cerminan dari filsafat kuno, yaitu The Matrix adalah allegory of the cave yang dibungkus dengan visual yang kuat, dentuman suara, dan juga pertarungan kungfu. Kini, pertanyaannya bukan lagi tentang soal Neo, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita berani menelan pil merah dalam kehidupan kita sendiri? Apakah kita siap meninggalkan bayangan kita, melangkah keluar dari gua, dan melihat cahaya, meski cahaya itu menyakitkan mata kita? Atau apakah kita akan tetap duduk dengan menatap bayangan dan meyakini bahwa dunia maya, simulasi, dan ilusi yang nyaman benar-benar realitas yang sejati? Sehingga keputusan itu bukan hanya milik Neo, tetapi keputusan itu adalah milik kita semua.